one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juta Muhdi, NIM 1914040048 dari Tadris Matematika B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan materi setelah UTS. Baiklah, tanpa memperpanjang perkenalan, mari kita lanjut ke videonya. Cekidot. Baiklah, untuk yang materi pertama yaitu relasi rekursif. Pengertian dan bagi-bagiannya. Definisi 1. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Dalam relasi rekursi B. Jenis-jenisnya. Definisi 2. Suatu relasi rekursi linier homogen berderajat dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1AN kurang 1 tambah C2AN kurang 2 hingga ditambah CKAN kurang K. Dengan C1, C2 hingga CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Untuk relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang 2N kurang 2 merupakan linier homogen koefisien konstan dan digrinya adalah 2. Untuk AN sama dengan AN kurang 1 tambah A kuadrat merupakan bentuk dari homogen koefisien konstan dan digrinya sama dengan 2. Untuk HN sama dengan 2HN kurang 1 tambah 1 merupakan jenis linier koefisien konstan dan digrinya sama dengan 1. Untuk BN sama dengan NBN kurang 1 merupakan jenis linier homogen dan digrinya sama dengan 1. Yang C. Untuk menentukan relasi rekursi linier homogen dengan koefisien konstan, tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2AN kurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan 2A1 dan A1 sama dengan 7. Jawab. Bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2AN kurang 2. Pindahkan semua suku ke ruas kiri menjadi AN kurang 1 kurang 2AN kurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial berderajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dan tanda tiap suku. AN kurang 2 AN kurang 1 kurang 2 AN kurang 2 sama dengan 0. R kuadrat kurang R kurang 2R pangkat 0 sama dengan 0. Dan R kuadrat kurang R kurang 2 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut dengan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan -1 yang disebut dengan akar-akar karakteristik. Yang D ada poset dan latise. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Refleksi untuk sebarang A elemen S berlaku A, elemen R. Antisimetrik jika A, B, A elemen R maka A sama dengan B. Dan transitif jika A, B, C elemen R maka A dan C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Sebuah himpunan terurut partially ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya turut berdasarkan sebuah relasi urut. Sebuah lattice atau kisi L adalah sebuah poset di mana AB dan sub AB ada untuk sebarang AB elemen L. Diagram HC dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika AB. Secara alternatif, diagram HC dapat digambarkan secara vertikal di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B jika A kurang dari B dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika A, B.
Dalam konteks lattice dalam konteks lattice infimum disebut mid dan supermum disebut join. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan V join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. Ketiga aksioma tersebut dapat teman-teman lihat pada video berikut. Nah, jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif, maka L disebut lattice distributif. Yang poin selanjutnya ada aljabar boolean. Definisi dari aljabar boolean yaitu misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner positif dan sebuah operator uner, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel B tambah hingga 0,1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma berikut. Satu identitas di mana A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Dan komutatif A tambah B sama dengan B tambah 1, A kali B sama dengan B kali 1. Dan yang ketiga distributif untuk A kali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk yang kedua, untuk A tambah B dikali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Yang keempat, komplemen. Untuk setiap A kali B terdapat elemen unik A, sehingga A tambah A aksen sama dengan 1 dan A kali A aksen sama dengan 0. Atau yang pertama ada hukum identitas yaitu A tambah 0 sama dengan 1 dan A kali 1 sama dengan A. Dan hukum idempoten yaitu untuk A tambah A sama dengan A kurang A sama dengan A. Untuk hukum komplemennya yaitu untuk A tambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Untuk hukum dominasinya untuk A kali 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 1. Hukum involusi untuk A aksen dikali aksen, A aksen diaksenkan sama dengan A. Hukum penyerapan untuk A tambah kali A kali B, untuk A tambah A kali B sama dengan A, untuk A dikalikan A tambah B sama dengan A. Hukum komutatif. Yang pertama ada A tambah B sama dengan B tambah A, untuk A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua ada hukum asosiatif. Untuk A tambah dikalikan B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk A dikalikan BC sama dengan A kali B dikalikan C. Hukum distributif. Untuk A tambah dalam kurung BC sama dengan dikurungkan A tambah B dikali A tambah C. Yang kedua ada A dikalikan dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Hukum De Morgan yaitu untuk A tambah B diaksen sama dengan A aksen B aksen. Yang kedua untuk A B aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Yang ke-11 ada hukum 0/1 I 0 aksen sama dengan 1 di mana A aksen 1 aksen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu aljabar boolean 2 nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar 2 nilai B sama dengan 0,1 di mana operator biner positif dan aksen. Kaidah untuk operator biner dan operator uner. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Pengertian gerbang logika atau logic gates berdasarkan Wikipedia yaitu suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Jenis-jenis dari gerbang logika atau logic gates ini yaitu yang pertama ada gerbang AND
atau AND apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 1. Yang kedua ada gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 0, maka outputnya juga akan berlogika 0. Yang ketiga ada gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter ataupun pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat yaitu ada gerbang NAND. NAND, yaitu tulisannya NAND. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Yang kelima ada gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Yang keenam ada gerbang SOR. Apabila input berbeda atau contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input sama, maka output akan berlogika 0. Yang ketujuh yaitu ada gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Contohnya bisa teman-teman, penjelasannya bisa teman-teman lihat pada gambar. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam konsep dasar teori graf. Definisi 3.1 graf. Suatu graf atau graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G sama dengan V dikali G, EG sama dengan VE, dengan V adalah himpunan simpul atau vertex dan E adalah himpunan sisi H, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Mulai saat ini dan seterusnya, istilah simpul akan digantikan dengan titik dan sisi akan diganti dengan garis. Penggantian istilah ini karena dalam kehidupan nyata, istilah titik dan garis lebih sering digunakan daripada istilah simpul dan sisi. Ada yang namanya graf khusus. Berdasarkan definisi 3.15 ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf tak berarah G sama dengan VE adalah graf dengan syarat. Pertama, V adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut vertex atau titik, dan E adalah suatu himpunan dari pasangan tak terurut dari dua titik disebut H atau garis Bondi and Murphy. H atau garis maksudnya dikutip dari Bondi dan Murphy tahun 1976. Seperti pada gambar, ini dibaca dengan E sama dengan V1, V2 atau sama dengan V2, V1. Definisi 3.16 graf berarah directed graph. Graf berarah atau G sama dengan V, A adalah graf dengan syarat. V adalah suatu himpunan yang anggotanya disebut dengan vertex atau titik. Yang kedua, A adalah suatu himpunan dari pasangan terurut dari titik disebut directed edge arc atau anak panah karena memiliki arah yang menunjukkan awal dan akhir. Suatu arch E sama dengan arch X, Y dianggap berarah dari X ke Y dengan X disebut ekor dan Y disebut kepala dari anak panah. Arch E aksen sama dengan arch X, Y, X kebalikan dari arch E, arch X, Y. Seperti pada gambar 3.10 ARC, E1 sama dengan ARC V1, V2. Dan pada gambar 3.11 ARC-nya E2 sama dengan arch V2, V1. Selanjutnya, jika suatu graf tidak memiliki keterangan apakah graf berarah atau graf tidak berarah, maka diasumsikan graf tersebut graf tidak berarah. Definisi 3.17 graf kosong atau null graph. Graf nol atau graf kosong adalah graf yang tidak memiliki garis. Notasinya adalah n dengan n banyaknya titik dari n besar.
Definisi 3.18, graf bagian atau subgraf. Graf bagian H dari graf G sama dengan VE adalah pasangan tak terurut dari W dan Y, yaitu H sama dengan W, F dengan W selanjutnya yaitu definisi graf teratur. Graf teratur adalah graf yang di setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Notasinya adalah RD dengan D adalah derajat setiap titiknya. Banyaknya garis pada graf teratur adalah M sama dengan N kali D per 2. Definisi dari 3.20 graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf yang setiap titiknya adjacent dengan semua titik lainnya pada graf tersebut. Simbolnya adalah K besar dan N kecil dengan N banyaknya titik. Kn adalah graf teratur berderajat N kurang 1. Banyaknya garis pada Kn adalah H sama dengan MH per 2 N kurang 1 per 2. Misalkan titik-titik X1, X2 hingga Xn kurang 1 hingga Xn adalah titik-titik pada Kn. Terdapat garis antara X1 dengan X2, X3 hingga Xn kurang 1 Xn, jadi ada N kurang 1 garis. Terdapat garis antara X2 dengan X3 hingga Xn kurang 1 Xn, jadi ada N2 garis. Terdapat antara X3 adalah X4 hingga Xn, jadi ada N kurang 3 garis. Terdapat garis antara Xn kurang 2 dengan Xn kurang 1 dan Xn, jadi ada 2 garis. Terdapat garis antara Xn kurang 1 dengan Xn, jadi ada 1 garis. Jadi total garis adalah N kurang 1 tambah N kurang 2 tambah N kurang 3 hingga tambah 2 tambah 1 sama dengan N kali N kurang 1 per 2. Berikutnya derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. I ada penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjasensi atau agency matriks dan matriks insidensi atau incidence matriks. Definisi 3.9 matriks adjasensi. Matriks adjasensi AG sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan AJK di mana AJK sama dengan 1 jika VJ, VK, EG dan di mana AJK sama dengan 0 jika VJ sama VK dalam kurung EG. Definisi 3.10 matriks insidensi. Matriks insidensi IG sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan IJK di mana IJK sama dengan 1 jika garis J berinsidensi dengan titik K. IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan titik K. Selanjutnya ada lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titiknya berlainan, sedangkan siklus CN adalah lintasan yang titik awal dan lintasan akhirnya sama. N menyatakan banyaknya titik. Kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan vertex atau simpul atau titik awal ke vertex akhir yang memiliki bobot H atau garis terkecil. Makanya disebut dengan lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke akhir itu terkecil. Poin selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penemunya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah directed graph. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959. Pada tahun 1959, jurnal Numerice Matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma greedy. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakilkan masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh H yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Menurut Andrew
Goldberg, peneliti Microsoft Research Silicon Valley, mengatakan ada banyak alasan mengapa peneliti terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Jalan terpendek adalah masalah optimasi yang relevan untuk berbagai macam aplikasi, seperti jaringan routing, game, desain sirkuit, dan pemetaan. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili G sama dengan V kali E, yang berarti adalah sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi H atau E. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jika pada langkah ke n setidaknya ada n node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Langkah yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain atau belum terisi. Langkah ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. 4. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dan titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkahnya. Sebagai contoh, hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar berikut. Hasil setiap stepnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dan dengan jalur V1 ke V2, ke V3, ke V5, selanjutnya V6 dan ke V7. Dan materi selanjutnya yaitu ada pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n. Berikut adalah sifat-sifat pohon G. Pertama, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintas tunggal. Kedua, G terhubung dan memiliki n kurang 1 sebuah sisi. Ketiga, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki n kurang 1 sisi. Keempat, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit gambarnya. Selanjutnya ada pohon rentang. Pohon merentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang dapat diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf terhubung. Simpul pada pohon merentang T sama dengan simpul pada graf G dan sisi-sisi pada pohon merentang T merupakan subset dari sisi-sisi graf G. Pohon merentang minimum adalah pohon merentang dari satu graf berbobot G yang memiliki bobot minimum di antara pohon rentang lain yang mungkin dibentuk dari graf berbobot G. Misalkan G adalah sebuah graf berbobot, maka bobot pohon rentang T dari graf G merupakan jumlah bobot dari semua sisi di T. Persoalan pohon merentang minimum adalah menentukan sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik pada jaringan sehingga didapatkan jumlah bobot sisi yang minimum.